Aku yakin desain aku yang ini akan jadi trendsetter di dunia modeling dan pasti akan booming. Dan nama Anita akan ngejit lagi sama kayak dulu. Halo Mi, jangan bilang Mami meminta uang lagi ya. Aku udah capek tau nggak? Mami tuh ngemis terus kerjaannya. Kenapa Mami nggak jadi pengemis aja di jalanan? Anita, kamu sudah kelewatan ya sama Mami. Kamu sudah menghina Mami, merendahkan Mami. Maksudnya apa sih? Padahal Mami ikhlas sama kamu. Apa? Tulus ikhlas? Maaf ya Mi, aku udah kenal sama Mami. Mami itu munafik, oke? Oke, gak apa-apa Anita. Kalau memang kamu mau terus menghina Mami, silahkan. Mami juga gak akan kasih tahu sama kamu kabar baru tentang Aldi. Ya, Mami akan tutup telepon. Dah. Mami, tunggu, jangan tutup. Ada kabar apa tentang Aldi? Ternyata gertakanku masih mempan. Ada kabar baru. Aldi sekarang sudah punya pacar. Mami jangan fitnah ya. Mana mungkin dia punya pacar, sekarang dia kan kere. Maaf ya Anita, Mami tidak menyebar fitnah. Dion ketemu dengan Aldi dan Aldi sedang dengan perempuan bersama anaknya. Udah punya anak? Maksud Mami, dia pacaran sama janda yang udah punya anak gitu? Bukan, Mami rasa itu anaknya Aldi dengan perempuan itu. Makanya kenapa Mami dititipin Mumtaz sama Aldi. Karena Aldi lebih membela anak dengan perempuan itu dibanding Mumtaz. Enggak, aku nggak percaya. Dia nggak mungkin punya perempuan simpanan. Setahu aku dia tuh cinta banget sama Najwa dan dia sangat mengagungkan cintanya sama Najwa, Mi. Mami nggak maksa kamu mau percaya kek atau enggak kek, nggak apa-apa. Kamu bersiap-siap aja mengurus Mumtaz di rumah ini selamanya. Maaf Mi, tapi aku nggak percaya. Aku tahu Mami itu tukang tipu soalnya. Kamu tanya langsung aja sama Dion, ya? Oke, ya terima kasih. Maaf Pak. Ya, masuk. Maaf Pak, jam makan siang sudah mau selesai. Bapak mau makan jam berapa? Belum bisa sekarang, masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Oke? Baik Pak, tapi maaf Pak, kalau Bapak sudah mau makan siang, mohon bilang kepada saya Pak, karena saya akan meminta OB untuk memanaskan makan siang untuk Bapak. Tunggu, maksud kamu makanan siapa itu? Makanan Bapak tadi sudah saya pesankan dari luar, karena saya tahu Bapak tidak akan sempat untuk makan siang keluar. Kamu siapkan makanan untukku? Kamu menyiapkan makanan dan memesannya? Maaf Pak, saya salah ya. Bapak tidak suka saya pesankan makanan dari luar. Kalau gitu, saya tidak akan mengulangi lagi Pak, maafkan saya. Oh, bukan begitu. Bukan itu yang aku maksudkan. Aku juga minta maaf, jangan sampai kamu salah terima. Ya, oke. Aku akan makan. Tapi sebentar ya. Sekitar 10 menit lagi aku makan. Baiklah Pak, kalau gitu saya akan segera menyiapkan makan siang untuk Bapak. Permisi. Bagus. Teruslah bersikap baik pada Rehan. Tante ngapain sih di sini? Nanti kalau ada yang curiga gimana? Karena cuma tempat ini satu-satunya ruangan yang aman tanpa CCTV. Oke. Terus apa lagi yang harus aku lakukan, Tante? Untuk sementara ini, kamu harus bersikap baik sama Rehan. Jangan sampai membuat dia curiga. Ingat, kita harus bermain cantik. Tenang, Tante. Aku akan menjadi sekretaris yang sangat sempurna untuk Pak Rehan. Bahkan kalau perlu aku all in one. Apa yang dia mau akan bisa aku lakukan. Bagus.
Dan jangan sampai Rehan tahu kalau kamu itu adalah keponakan tante. Faham kamu? Tentu saja, Tante. Tante sudah membiayai kuliahku sampai ke Malaysia. Dan ini saatnya aku membantu Tante untuk balas dendam karena pergantian sekretaris itu. Kamu tahu, semua biaya keperluan kamu selama ini itu Tante dapatkan dari perusahaan ini. Makanya Tante nggak mau kehilangan lahan basah itu. Tante, aku yang akan meneruskan sepak terjang Tante menjadi sekretaris di sini. Dan kamu harus mempertahankan cara-cara yang Tante pakai selama ini untuk mendapatkan uang dari perusahaan ini. Tentu saja, Tante. Kita akan menghabisi Pak Rehan, orang yang paling sombong itu. Dan kita akan membuat perusahaan ini hancur, bangkrut. Rupanya mereka berdua bersekongkol untuk melakukan korupsi di perusahaan ini. Untung aku mengetahuinya lebih awal. Siapa Jihan sebenarnya? Iya, masuk. Selamat siang, Pak Rehan. Silakan duduk. Maaf Pak Rehan, ada apa Bapak memanggil kami? Padahal saya sedang menyiapkan makan siang untuk Bapak. Ini untuk kalian berdua. Maaf, Pak Rehan. Tapi ini apa ya maksudnya? Bapak memecat saya dan Jihan, sekretaris baru Bapak. Ini pasti suatu kesalahan. Benar kan Pak? Bukan, saya keliru. Saya keliru padamu, Jihan. Saya terlalu percaya padamu. Saya percaya bahwa kamu ini adalah lulusan dari luar negeri. Kamu kesini membantu perusahaan ini, tapi sebenarnya kamu bersekongkol dengan Bu Sandra. Tidak, Pak Rehan. Saya tidak pernah bekerja sama dengan Ibu Sandra. Bahkan saya tidak mengenalnya. Kamu tidak perlu memberi banyak penjelasan. Ini keputusanku. Kamu bisa tinggalkan perusahaan ini. Bapak tidak bisa memecat kami berdua. Ingat Pak, saya mantan sekretaris. Dan Jihan ini sekretaris baru Bapak. Bapak akan kehilangan kami secara bersamaan. Saya tidak terima pemecatan secara sepihak ini. Asal Bapak tahu ya. Saya ikut membesarkan perusahaan ini. Saya akan menghubungi pemilik perusahaan ini, Bapak Razak Abdurrahman. Ya, silahkan. Boleh. Tapi video ini bisa buktikan pada ibu. Jangan sampai Rehan tahu kalau kamu itu keponakan tante. Faham kamu? Dan kamu tetap mempertahankan cara-cara tante yang tante pakai selama ini untuk mendapatkan uang dari perusahaan ini. Tentu saja, Tante. Kita akan menghabisi Pak Rehan, orang yang paling sombong itu. Dan kita akan membuat perusahaan ini hancur. Sekarang kamu bisa tinggalkan perusahaan ini sekarang juga, atau aku laporkan ini pada polisi. Hajian. Anita, makan? Udah kak tadi. Dion, kamu harus bantu aku selidikin sesuatu. Selidikin apaan? Kamu mau ngajakin aku masuk ke rencana jahat kamu lagi? Kamu tahu kan kalau aku tuh sekarang udah tobat? Iya Dion, aku tahu. Ya udah, kalau kamu nggak mau bantu aku selidikin Aldi, paling nggak kamu berutang kejujuran sama aku. Apa benar kamu melihat Aldi sama perempuan lain? Kenapa kamu diem? Dan susahnya apa sih ngomong?
Aku butuh kejujuran. Oke, aku kasih tahu ke kamu. Tapi apa kamu udah siap untuk sakit hati? Sakit hati buat apa? Karena apa yang aku lihat itu sungguh ironi. Jadi kamu ngeliat Aldi sama perempuan lain? Kamu tahu siapa perempuan itu? Ya aku sih nggak kenal. Aku cuma lihat aja. Aldi dalam mobil mewah bersama dengan seorang perempuan. Itu aja yang aku lihat. Aldi jahat banget ya. Dia pergi dari rumah aku bawa anak aku dan gak kasih kabar dan sekarang aku harus denger berita kayak gini. Tega banget. Udahlah Anita. Kamu ngapain mikirin Aldi terus sih? Kamu juga udah sering kecewain dia. Ya tapi dia juga kecewain aku. Sampai sekarang dia masih cinta sama Najwa. Kamu tahu kan? Kalau Aldi itu sekarang udah berubah. Dia benar-benar mau melupakan Najwa. Dan dia ingin sekali memperbaiki pernikahan kalian. Tapi pernikahan aku sama dia nggak bikin dia berhenti cinta sama Najwa kan? Dia kabur dari rumah kayak orang paling benar tau nggak? Nggak seharusnya dia ninggalin aku kayak gini. Udah deh Anita, kamu pikir-pikir lagi dong. Kenapa Aldi pergi dari rumah? Semuanya tuh gara-gara kamu sendiri. Jadi sekarang, lebih baik kamu bebasin Aldi aja. Lagian dia juga udah bahagia di luar sana. Terus aku harus ngalah gitu? Ya Anita, untuk sekarang ini kamu seharusnya mengalah. Karena Aldi sekarang udah bahagia bersama dengan perempuan lain. Kamu cari aja kebahagiaan kamu sendiri. Adil kan? Tapi ini nggak adil. Dia udah bikin aku nggak bisa tidur gara-gara dia pergi gitu aja. Sekarang aku baru ngerti kenapa dia rela ninggalin semuanya. Ternyata dia udah cinta sama orang lain. Udah deh Anita, udah deh. Nggak usah bahas lagi masalah itu. Sekarang ini waktunya kamu bertobat. Kenapa sih sampai sekarang kamu nggak tobat-tobat juga? Bertobat? Kamu jangan ceramahin aku ya. Aku mau tahu siapa perempuan itu. Karena aku nggak mau Aldi direbut sama siapapun. Aku nggak rela. Kamu nggak usah bicara seakan-akan kamu tuh sangat mencintai Aldi. Bukannya kamu tuh sangat membenci dia? Kamu tahu nggak? Aku sebenarnya udah mulai cinta sama dia. Tapi waktu itu aku emang emosi karena aku dibolehin jadi model. Tapi ternyata aku lebih shock kehilangan Aldi dan anak aku daripada karir aku. Udahlah Anita. Penyesalan kamu tuh udah terlalu terlambat sekarang. Dion, emang kamu yakin ya kalau anak yang dibawa perempuan itu adalah Mumtaz? Kok aku ragu ya? Maksud kamu apa? Jangan-jangan Mami itu benar. Dia bilang Aldi kasih Mumtaz ke Mami itu karena dia nggak mau ngerawat Mumtaz. Aku curiganya anak yang ada sama perempuan itu anaknya Aldi. Jadi Aldi ngambilin perempuan itu dan sekarang dia kabur. Udah deh Anita. Kamu jangan banyak berandai-andai. Sekarang kenyataannya Aldika udah pergi dari rumah. Dan dia sama sekali nggak memperdulikan semua harta-hartanya. Yang paling penting buat dia adalah anaknya, Mumtaz. Dan dia juga udah menganggap anak itu darah dagingnya dia. Terus kenapa? Harusnya aku yang tanya sama kamu. Kenapa Aldi mengambil kembali anak yang udah dikasih ke Mami? Padahal kan dia udah capek-capek bawa anak itu pergi dari rumah. Kecurigaan kamu tuh sama sekali nggak masuk akal. Enggak, Dion. Aku tahu banget Aldi kayak gimana orangnya. Dia kok udah cinta sama orang, dia nggak bisa lepas. Mungkin perempuan itu udah bikin dia bahagia dan bikin dia kabur dari kita. Dia udah nggak peduli sama kita. Bisa jadi semua omongan kamu tuh benar. Karena dari penglihatan aku, Aldi kelihatannya sangat bahagia dengan perempuan itu. Sepertinya cerita Dion benar. Jangan-jangan Aldi emang udah bahagia sama perempuan itu. Dan jangan-jangan Aldi juga udah tahu kalau Mumtaz itu bukan anak dia. Siapa yang bisa ngejamin kalau Aldi itu nggak melakukan tes DNA pada Mumtaz? Kalau begitu kejadiannya, berarti Mami Hilda nggak bohong. Bisa jadi bayi yang dibawa Mami Hilda adalah anak aku. Ini apa-apaan sih? Masa bayi kayak gini dimarahin, dia mana ngerti? Hei, Anita, kamu lebih tahu ya daripada Mami. Emang kamu bisa urus bayi? Selama ini juga kamu selalu cuek. Coba kamu urus, ayo, berhentiin nangisnya. Mi, dia itu masih bayi, nggak ngerti dia. Mami aja kurang sabar. Oh, sabar.
Kamu bilang Mami suruh sabar. Terus kamu merasa lebih sabar daripada Mami, Anita? Selamat mengurus bayi ini. Ya? Udah aku yang ngurus, nggak masalah. Harusnya papa ada di sini sama kita. Papa yang sayang sama kamu. Maafin mama ya. Aku nggak bisa kasih kamu papa yang baik. Dia emang nggak peduli sama Mumtaz. Sampai dia tega ninggalin Mumtaz di sini. Mumtaz, mama minta maaf ya. Tolong maafin mama. Kalau mama bisa mengubah semua ini, mama pasti lakukan. Yang penting papa bisa kumpul sama kita lagi. Mama sayang kamu, Mumtaz.